Satu. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, selamat datang Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat bertemu di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tiba saatnya bagi kita pada pagi hari ini, berikan waktu kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita buka ibadah kita dalam doa. Kita tundukkan kepala kita sejenak. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Engkau masih memberikan kami waktu untuk berkumpul bersama saudara seiman untuk memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Bapa, pagi hari ini Tuhan, kami mau berikan waktu kami buat Engkau ya Tuhan. Kami mau bersama-sama bersehati dan bersepakat menghampiri tahta-Mu yang Maha Kudus Tuhan. Karena kami tahu bahwa kekuatan kami hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari Tuhan pimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu yang bekerja di antara kami Tuhan. Kalau ada kuasa setan, iblis, roh pengaruh ibadah, roh intimidasi yang coba-coba mengganggu kami, kami bersatu hati, kami ikat, patahkan, hancurkan kuasanya. Kami usir dari kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus yang melindungi dan membenteni kami dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah kami di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan pujian kemenangan terjadi di sini. Kudus, Maria.
kasih Tuhan. Mari Tuhan, ketika ibadah ini berlangsung Tuhan, kelepasan-kelepasan terjadi ya Tuhan, pemulihan-pemulihan terjadi, memulihkan kami semua umat Tuhan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Kau bertahta di atas pujian penyembahan kami Tuhan, dan kami percaya Tuhan Kau berkenan atas ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersorak-sorai memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Ini persembahan kami Tuhan, secara rohani di dalam tangan-Mu Tuhan. Ini persembahan Tuhan yang kami naikkan melalui puji-pujian Tuhan. Terima kasih Bapa.
Tuhan membentuk kita. Dan melalui persoalan itu tidak menghalangi sukacita kita pada pagi hari ini. Kita bersorak-sorai buat Tuhan. Kita katakan puja hati kita kepada
Saya persilahkan pada Ibu Sriwani. Salam. Terima kasih atas doa kesaksian yang diberikan kepada saya. Sebenarnya mau minggu kemarin cuman nggak ada. Hari ini jadi sesuai dengan keadaan saya sekarang. Puji Tuhan, 2 minggu ini saya ke gereja. Beberapa bulan lalu saya nggak bisa turun karena sakit. Penyakit saya ini bermacam-macam. Pindah-pindah, tahu pindah-pindah saudara, gak ngerti juga penyakit. Saya puji Tuhan, saya berterima kasih kepada tim doa, terlebih kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala yang sudah datang ke rumah saya, mendukung saya dalam doa, mendoakan saya. Puji Tuhan, lewat pelayanan doa dari bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik yang datang ke rumah. Tuhan, saya boleh berdiri di sini semua karena anugerahnya. Saya disembuhkan, dipulihkan. Terima kasih, saya bersyukur kepada tim doa di sini yang sudah meluangkan waktunya datang ke rumah. Kiranya Tuhan memberkati. Juga Bapak Gembala saya juga banyak terima kasih. Kemarin saya waktu sakit gak bisa tidur, secara seperti otomatis habis didoakan, saya pas Bapak Gembala pulang, saya jadi ngantuk. Oh puji Tuhan, saya bilang saya bisa tidur walaupun gak lama, saya bisa tidur. Meskipun sakit itu masih, waktu itu masih sakit, tapi ada anugerah Tuhan, ada kuasa Tuhan yang bekerja di dalam diri saya. Semuanya karena anugerah Tuhan jika saya boleh disembuhkan. Dan saya berharap dan saya percaya Tuhan, dengan iman saya Tuhan tidak menolong saya untuk setengah-setengah. Mungkin untuk 2 kali saya ngomong seperti ini di sini. Tuhan pasti menolong saya dengan sempurna. Bukan hanya menyembuhkan saya, tapi memulihkan semua penyakit saya. Di sini saya masih berdoa untuk bahasa kesehatan terawih, gondok ya. Karena badan saya makin hari makin gendut, gondok juga ikut gendut, saudara. Tapi saya percaya
akhir persoalan, Tuhan pasti menolong kalau kita berharap hanya kepada Tuhan. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberi persembahan, kita berdoa dulu. Saya minta dalam kasih Tuhan, Bapak Doni, pimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat kasih setiamu. Tuhan memberikan kami sukacita dan sejahtera. Kami ada bersama-sama di tempat ini karena kasih penolong Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan juga telah memberkati kehidupan kami dengan berkat-berkat yang lipat. Tiba bagi kami Tuhan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak melihat jumlah yang kami berikan, tapi Tuhan melihat hati kami yang memberi dengan ucapan syukur. Terima kasih Bapa, ini persembahan kami di dalam dan oleh Yesus yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyikan pujian, jangan lelah bekerja di ladang yang Tuhan. Yang
nyanyikan pujian firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin.
terus membimbing kami Tuhan, menuntun kami untuk kami boleh dengan hati dan pikiran yang benar mengerti akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau suci kuduskan hati jiwa kami Tuhan, sehingga firman yang kami terima boleh menjadi berkat di dalam hidup kami dan boleh menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Demikian juga Bapa, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini Tuhan, biarlah Engkau boleh berkati, boleh Engkau suci kuduskan bibir hamba-Mu ini Bapa, sehingga apa yang hamba sampaikan itu adalah kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Ya Bapa, tutup fokus kami dalam kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga ibadah kami dalam menyampaikan firman ini Tuhan boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami nanti Tuhan. Ya Bapa, jikalau dalam pemberitaan firman ini Tuhan ada kuasa-kuasa yang akan mengganggu kami Tuhan, biarlah Engkau boleh patahkan, Engkau tengking, keluarkan dalam nama Tuhan. Biarlah kami terima dengan sukacita firman-Mu ini Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan pada pagi hari ini untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama untuk boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan saya sampaikan dan diambil dari 2 Petrus 3 dan kitab Petrus kita sama-sama belajar untuk kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, diambil dari 2 Petrus 3 ayat 8 sampai 9. Puji Tuhan, kalau sudah dapat saya akan bacakan. Untuk perikopnya di sana adalah hari Tuhan. Saya akan bacakan untuk ayat yang ke-8 dan ke-9. Ayat 8. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Ayat ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Puji Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Untuk khotbah pada pagi hari ini saya beri judul Waktu Tuhan adalah waktu yang tepat dan yang terbaik. Saya yakin Bapak Ibu Saudara, setiap kita pasti mengalami satu kejadian, satu peristiwa di dalam hidup kita. Ya. Untuk peristiwa ini setiap orang tidak akan sama dalam menghadapinya, dalam mengalaminya. Tetapi pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Ya. Pertolongan Tuhan itu selalu yang terbaik untuk hidup kita. Tanpa kita sadari banyak sekali pertolongan Tuhan, tanpa kita sadari banyak sekali mujizat Tuhan yang diberikan untuk kita semua. Nah, melalui ayat ini, melalui kitab Petrus mengingatkan pada kita Bapak Ibu Saudara, mengingatkan orang-orang percaya untuk tidak berkecil hati, ya, karena Tuhan itu bekerja pada jadwal yang berbeda. Jadi ketika kita punya masalah atau kita menginginkan sesuatu, Tuhan memberinya tidak pada waktu yang sama. Ya, jadi kalau misalnya kita belum mendapatkan sesuatu apa yang kita inginkan, atau masalah kita belum selesai, kita tidak boleh berkecil hati Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa Tuhan selalu bekerja untuk kita. Ya, Tuhan punya jadwal yang berbeda untuk setiap umatnya. Bagi manusia, jika sesuatu itu tidak terjadi dalam hitungan tahun, mungkin kita akan melewatkan itu. Tapi bagi Tuhan tidak. Ya. Misalnya kalau anak-anak sekolah, ya, sekolah selama 3 tahun, 6 tahun misalnya, ketika ujian dia tidak lulus, maka dia akan melewatkan waktu yang 6 tahun atau 3 tahun itu. Tetapi bagi Tuhan tidak. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Allah, ya, atau Tuhan, waktunya itu tidak terbatas.
tidak dibatasi dengan batasan waktu yang jam, menit, detik dan sebagainya. Ya. Jadi waktu Tuhan itu adalah waktu yang sama, ya. Artinya kalau kita lihat di ayat yang ke-8 tadi bahwa di situ dikatakan satu hari sama seperti 1000 tahun. 1000 tahun sama seperti satu hari. Artinya bahwa waktu Tuhan itu tidak terbatas. Sedangkan kita manusia mempunyai waktu yang terbatas. Waktu bukanlah masalah bagi Allah karena Ia memiliki jumlah waktu yang tidak terbatas. Baik itu 1 hari, 2 hari, 1000 tahun, 100 tahun, itu tidak akan ada batasnya untuk Tuhan. Jadi sangat kecil bagi Allah untuk kita bisa menyelami waktu Tuhan. Ya. Jadi kita sebagai manusia harus percaya, tidak boleh berkecil hati ketika Tuhan belum menjawab apa yang kita inginkan, belum menjawab apa yang kita mau. Pasti suatu saat, ya, sesuai dengan waktunya Tuhan, Tuhan akan memberikan semuanya itu untuk kita. Kita boleh buka di dalam Mazmur 90 ayat 4. Di dalam Mazmur 90 ayat 4, di sana dikatakan, sebab di matamu yang besar, berarti itu adalah Allah. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Nah, lihat di ayat ini Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa di mata Tuhan 1000 tahun itu sebenarnya tidak ada apa-apanya, sama seperti hari kemarin. Ya. Jadi kalau kita mempunyai suatu masalah atau kita mau minta sesuatu, ya kita harus bersabar. Ya. Sedangkan Tuhan sendiri tidak pernah akan lalai janji-janjinya untuk kita semua sebagai umat Tuhan yang sudah diselamatkan oleh Allah. Kita sebagai manusia, ya, tidak boleh melihat janji Allah itu dengan kacamata manusia. Tidak peduli berapa lama waktunya yang dibutuhkan, Allah itu tetap akan menepati janjinya. Allah akan menepati firman-Nya. Ya, di ayat ke-8 tadi dinyatakan, di dalam Petrus 3 ayat 8 tadi dinyatakan bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Percaya dan yakin Bapak Ibu Saudara, apa yang dijanjikan oleh Tuhan pasti akan digenapi. Nah, kita sebagai manusia, semua yang ada di dunia ini, ya, itu dibatasi oleh waktu. Jadi untuk segala sesuatu itu pasti ada masanya. Nah, dan selama kita hidup, itu kita akan selalu berpacu dengan waktu, ya. Dimana di situ menjadikan kita untuk mengerti dengan sadar, ya, bahwa waktu itu sangat penting untuk kita. Gitu. Kenapa sangat penting untuk kita? Karena dengan waktu yang ada yang diberikan oleh Tuhan, ya, dengan keterbatasan manusia harus merencanakan hidupnya. Bagaimana menjadi manusia yang benar, bagaimana menjadi manusia yang baik, bagaimana manusia yang mengerti akan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya. Bukan hanya sebagai pendengar saja, tetapi kita harus melakukan firman Tuhan yang ada, yang kita pelajari di dalam Alkitab. Artinya waktu itu sangat berharga Bapak Ibu Saudara. Kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu Tuhan, ya. Kita harus mengambil kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk kita boleh melaksanakan hidup kita dengan baik, untuk kita boleh melakukan yang terbaik di dalam hidup kita. Nah, jadi di sini kita harus menyeimbangkan antara beribadah dengan berdoa, kemudian bekerja. Ya, kalau istilah kita adalah orang laboran yang kita kenal, ya, bekerja sambil berdoa. Jadi di situ kita memanfaatkan waktu hidup kita, memanfaatkan waktu yang diberikan Tuhan untuk kita
ya, untuk kita boleh melakukan segala sesuatunya itu dengan baik, supaya kita beroleh keselamatan di dalam Tuhan. Kita menyeimbangkan kehidupan spiritual kita dengan kehidupan jasmani kita. Jadi ketika kita bekerja, kita juga diimbangi dengan kehidupan rohani kita. Kehidupan rohani kita juga diimbangi dengan kehidupan jasmani kita untuk kita bekerja ya di situ. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu hal, lakukanlah dengan sabar. Kemudian di situ tidak tergesa-gesa, ya. Jangan selalu yang instan. Zaman sekarang ini kan banyak yang instan, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita selalu instan, ya, hasilnya atau kalau kita terburu-buru, hasilnya pasti tidak akan bagus. Hasilnya itu tidak akan baik. Maka dari itu Tuhan mau dalam hidup kita, ya, kita menggunakan waktu dengan baik, dan kita harus bersabar di dalam menghadapi segala sesuatunya. Karena waktu Tuhan itu adalah waktu yang baik, ya. Dari hari Senin sampai hari Minggu adalah waktu yang baik semua, ya. Tidak ada waktu yang tidak baik. Tinggal bagaimana kita mempergunakan waktu itu, tinggal bagaimana kita mempergunakan hal itu dengan sesuatu yang baik, yang bagus dalam hidup kita. Kita harus mengerti bahwa Tuhan itu menjawab dan menepati semua doa-doa kita, karena segala sesuatunya itu adalah sudah Tuhan tentukan, ya, sudah Tuhan berikan masanya. Tuhan memberikan segala sesuatunya untuk kita itu tepat pada waktunya, dan semua itu yang diberikan Tuhan adalah baik. Tuhan tidak akan pernah memberikan hal yang tidak baik, ya. Seperti Bapak yang sayang pada anaknya, ya, ketika dia minta roti, dia tidak akan berikan batu atau dia berikan ulat, tidak, tapi dia tetap akan berikan roti. Sekalipun mungkin itu belum ada, pasti akan diusahakan. Sama dengan Bapak kita, sama dengan Tuhan kita yang sudah memberikan hari-hari dengan baik, kita kerjakan dengan baik, kita lakukan dengan baik, sehingga segala sesuatunya nanti hasilnya juga akan baik ketika kita bertemu dengan Tuhan. Untuk itu kita coba untuk membaca di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. Bagaimana dinyatakan di sana untuk waktu Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat 11. Di sana judulnya atau perikopnya, untuk segala sesuatu ada waktunya. Ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, ini jelas Bapak Ibu Saudara di dalam ayat ini, dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. Itu Tuhan memberikan waktu kepada kita, memberikan segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita itu menjadi indah. Tetapi di situ harus ada waktunya, ya. Kita tidak bisa menyelami pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhir, ya. Di dalam Kejadian, penciptaan, bagaimana bisa, ya, dunia ini, bumi ini bisa tercipta. Kalau kita mau menyelami pekerjaan Tuhan secara akal manusia itu tidak mungkin, Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan tadi punya kuasa yang tak terbatas dan juga punya waktu yang tidak terbatas, ya. Nah, untuk itu Bapak Saudara, kita harus percaya bahwa Tuhan itu akan menjadikan segala sesuatu itu indah pada waktunya. Memang waktu Tuhan itu bukan waktu kita, ya. Waktu Tuhan itulah tepat dan terbaik untuk kita. Maka dari itu kita harus belajar percaya bahwa Tuhan itu pasti akan menggenapkan segala sesuatunya untuk kita. Bahkan pertolongan Tuhan itu tidak akan terlambat untuk kita semua di sini sebagai umat-umat Tuhan.
Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, untuk kita mempercayai waktu Tuhan berarti kita meletakkan segala pikiran kita, ya, kita meletakkan segala beban kita kepada Tuhan. Kita meletakkan segala sesuatunya di bawah kaki Tuhan, supaya kita boleh hidup di dalam kendali Allah, boleh hidup di dalam kendali Tuhan. Kalau kita hidupnya tidak dalam kendali Tuhan, kita tidak hidup dalam aturan Tuhan, hidup kita banyak melakukan kesalahan, maka hidup kita akan banyak kekecewaan di situ. Karena apa yang kita inginkan, apa yang kita bayangkan tidak sesuai dengan kenyataan yang kita terima. Ya Bapak Ibu Saudara, jadi jangan pernah kita merasa lelah ya, untuk kita selalu percaya kepada Tuhan, untuk selalu kita yakin pada Tuhan, untuk selalu kita menunggu waktu Tuhan dalam hidup kita, dalam segala apapun itu. Jangan pernah ada keraguan, kecemasan di dalam hidup kita, untuk kita menunggu waktu Tuhan, untuk kita sampai kepada waktunya nanti bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan tadi. Di dalam Pengkhotbah 3:13 tadi kan Tuhan memberikan kekekalan di dalam hati kita, ya. Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, jadi Tuhan memberikan kekekalan dalam hati kita, dalam hidup kita. Tetapi kita sebagai manusia, karena keterbatasan waktu itu tadi, maka kita tidak dapat menyelami pekerjaan Tuhan. Nah, ketika sampai pada waktunya, kita baru merasakan, kita baru sadar, oh iya, ini adalah pertolongan Tuhan. Oh iya, ini adalah waktu Tuhan untuk menjawab doa-doa saya. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah merasa putus asa ketika segala sesuatunya itu belum sampai pada waktunya. Kita tahu Abraham menunggu 25 tahun ya, untuk mendapatkan seorang putra. Pada Abraham sudah tua ya. Kalau secara akal manusia, Abraham tidak bisa untuk mendapatkan seorang anak. Tetapi Tuhan memberikan seorang anak pada Abraham. Nah, waktu yang 25 tahun itu tidak sebentar Bapak Ibu Saudara, sangat lama. Tetapi Abraham sabar, tekun ya, karena dia percaya bahwa waktu Tuhan itu adalah waktu yang tepat dan yang terbaik. Ternyata Tuhan berikan hal itu kepada Abraham. Kemudian Yakub, Bapak Ibu Saudara, menunggu 7 tahun untuk istrinya ya. Kemudian Musa sama 40 tahun lamanya menunggu di padang gurun. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara, ketika 40 tahun di dalam kehidupan yang di padang gurun, bagaimana seperti itu ya. Tetapi Musa yakin dan percaya kepada Allah bahwa pasti waktunya akan tiba, waktunya akan sampai. Apa yang Musa inginkan, apa yang Musa rencanakan, itu Tuhan akan berikan ya. Sampailah Musa itu nanti sampai pada ke tanah perjanjian ya. Kita bisa bayangkan ketika menunggu 40 tahun bagaimana rasanya Bapak Ibu Saudara. Sedangkan kita misalnya menunggu 1 hari aja rasanya lama ya. Dari pagi menunggu pagi sampai sore misalnya, itu sangat lama, membosankan gitu. Apalagi kalau tidak ada yang kita kerjakan. Sedangkan kalau kita misalnya bekerja aja dari pagi sampai sore, kadang merasa lelah ya, merasa ada satu kejenuhan, kebosanan. Nah, di sini Musa menunggu 40 tahun ya, untuk sampai ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, Musa percaya dan yakin waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik dan tepat ya, untuk membawa bangsa Israel ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Kemudian Daud, Bapak Ibu Saudara, itu menunggu 13 tahun untuk menjadi seorang raja. Bagaimana dia perjalanan hidupnya ya, penuh dengan permasalahan ya, sampai dia menjadi seorang raja 13 tahun Bapak Ibu Saudara.
sebagai umat Tuhan yang sudah dipilih oleh Allah, yang sudah diberikan kesempatan oleh Tuhan dengan menjadi pilihannya, diberikan waktu yang terbaik untuk dalam hidup kita. Kita harus yakin dan percaya dalam hidup kita. Kita harus menjalani hidup kita dengan hari-hari yang baik, dengan kegiatan yang positif, dengan kegiatan yang baik, supaya kita tidak mengecewakan Tuhan. Kemudian Yesus, Bapak Ibu Saudara, menunggu selama 30 tahun untuk dia memulai pelayanannya. Bagaimana kisah perjalanan Yesus, saya pikir semua sudah mengerti dan paham, ya, mulai dari kelahirannya sampai kematiannya. Bagaimana perjalanan hidup Yesus, bagaimana perjalanan pelayanan Tuhan Yesus dalam menyampaikan firman Tuhan, dalam menyampaikan kebenaran Allah penuh dengan penderitaan. Tetapi Yesus tidak merasa itu adalah yang merugikan, tidak. Tapi Yesus itu adalah panutan kita, ya. Karena Yesus itu adalah anak Allah yang diutus untuk kita semua, ya. Jadi di sini untuk pelayanan Tuhan Yesus itu adalah contoh dari kita untuk melaksanakan hidup kita. Walaupun penuh penderitaan, walaupun penuh dengan cobaan, tapi tidak merasa putus asa. Karena Tuhan Yesus itu yakin dan percaya bahwa Bapaknya itu akan menolong dan menempatkan dia sama dengan Bapa. Nah, sama dengan kita, Bapak Ibu Saudara, ketika kita menjalani hidup, ya, dengan penuh penderitaan, pencobaan, jangan lepas dari Tuhan. Kita harus tetap tekun, kita harus tetap berdoa kepada Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan akan berikan segala sesuatunya itu tepat pada waktunya. Nah, dari beberapa contoh tokoh itu tadi, Bapak Ibu Saudara, seringkali keadaan kita ini disuruh untuk menunggu, ya. Mungkin dari kita di sini ada yang 1 tahun, 2 tahun menunggu apa yang kita inginkan, apa yang kita rencanakan, tetapi belum dikasih Tuhan, belum diberikan oleh Tuhan. Jadi kondisi yang seperti itu, kita menunggu waktunya Tuhan, ya. Nah, dalam penantian itu, dalam kita menunggu waktu Tuhan sampai apa yang kita inginkan itu diberikan oleh Tuhan, maka kita harus menjalani hidup kita dengan baik, menjalani hidup kita dengan aturan dari Tuhan, ya, supaya kita tidak melenceng ke kanan dan ke kiri. Kita satu tujuan, ya, untuk kita bersama-sama dengan Tuhan nantinya, supaya kita mendapatkan tadi kekekalan bersama Tuhan. Kemudian Bapak Ibu Saudara, kita juga bisa belajar dari Nabi Yeremia, ya, di mana Nabi Yeremia itu tetap setia melakukan tugasnya, melakukan pelayanannya selama bertahun-tahun di dalam pengharapan, meski dia melihat bangsanya itu tidak ada pengharapan di dalam Tuhan, tidak ada sesuatu yang dia lakukan untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan. Dia melihat tak seorang pun bertobat di dalam kehidupan bangsanya saat itu. Tetapi Yeremia tetap bertahan. Yeremia tahu bahwa Tuhan pasti nanti akan menolong. Yeremia tahu bahwa Tuhan pasti akan memberikan sesuatu itu indah pada waktunya. Bahkan sampai Nabi Yeremia pun itu mengalami penderitaan, dia tidak akan goyah, ya. Dia tidak goyah, tetap melayani, tetap melakukan tugasnya di dalam pengharapan bersama-sama dengan Allah. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, hidup kita banyak sekali masalah, banyak sekali cobaan yang terjadi. Maka dari itu kita tidak boleh layu, ya, tidak boleh kalah, tidak boleh lemas. Kita harus kuat di dalam Tuhan. Kita harus tetap percaya dan yakin akan pernyataan Tuhan di dalam hidup kita. Kadang-kala kita merasa bahwa hidup kita ini susah, ya. Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan, tetapi kalau kita percaya kepada karya Tuhan, ya, kita yakin bahwa Tuhan akan berikan pertolongan
tetap berdiri dengan penuh pengharapan kepada Tuhan, kita yakin bahwa Tuhan akan menolong hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita kembali ke 2 Petrus tadi. Di 2 Petrus 3 ayat 9. Kembali ke 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu. Kamu itu berarti kita semua, Bapak Saudara, sebagai umat Tuhan. Karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, bercermin dari kisah Yeremia tadi, ya, bangsanya itu menyimpang dari jalan Allah, tetapi Yeremia berharap, ya, percaya bahwa Tuhan akan bisa membalikkan umatnya. Ya, Yeremia berharap supaya umatnya, bangsanya ini berbalik kemudian bertobat kepada Tuhan. Nah, di ayat ini Petrus mengajarkan kepada kita bahwa Allah sedang menunda penghakiman untuk kita. Kenapa Tuhan menunda penghakiman untuk kita? Ya, karena manusia supaya hidupnya itu lebih lama, kemudian diberi kesempatan untuk bertobat, diberikan kesempatan untuk melakukan hidupnya dengan baik. Allah tidak menginginkan ada yang binasa. Nah, dari ayat ini juga bersamaan pengertiannya dengan waktu Tuhan. Di sisi lain, Tuhan tidak menginginkan manusia, umat pilihannya itu untuk binasa, ya. Tetapi Tuhan juga mengetahui, ya, bahwa umatnya itu tidak semua orang akan bertobat. Jadi di waktu yang sama, Tuhan berikan waktu, ya, untuk kita bertobat. Tapi Tuhan juga tahu ada manusia, ada umat-umatnya yang tidak mau bertobat. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, melalui ayat ini, bagaimana pilihan kita? Apakah kita akan berbalik kepada Tuhan? Apakah kita akan bertobat kepada Tuhan dalam hidup kita yang mungkin penuh kecemasan, penuh tidak berpengharapan kepada Tuhan, ya. Kemudian waktu Tuhan itu mungkin kita pikir tidak sesuai dengan harapan kita. Kita banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, kadang-kadang manusia untuk menghadapi segala sesuatunya ingin serba instan, ya, ingin serba cepat, tidak berharap pada Tuhan. Mungkin dia pergi ke orang-orang, pergi ke sesama manusia untuk minta pertolongan. Nah, di sini ketika kita sebagai manusia seperti itu, kita sudah melenceng dari jalan Allah, kita sudah menyimpang dari jalan Allah, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi bagaimana kita hidup supaya kita tidak menyimpang dari jalan Allah tadi? Ya, kita harus berbalik kepada Tuhan. Dengan melihat bahwa Tuhan memberikan waktu itu adalah waktu yang terbaik, hari-hari yang baik. Nah, kalau di ayat Alkitab juga ada yang menyatakan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Nah, jadi ketika hari-hari ini adalah hari-hari jahat, maka kita harus tetap kuat, tetap tekun, tetap teguh di dalam Tuhan supaya kita bisa menjalani hari-hari yang di dunia ini yang saat ini dengan melakukan hal-hal yang baik. Waktu adalah pemberian Allah yang sangat berharga, Bapak Ibu Saudara. Maka dari itu pergunakanlah waktu kita ini se-efektif mungkin, se-efisien mungkin, ya, untuk mengerjakan hal-hal yang benar dan supaya hidup kita tidak sia-sia. Mari coba kita buka di dalam Kolose 4 ayat 5. Kolose 4 ayat 5.
supaya hidup kita ini hidup dengan cara yang benar dan kemudian hidup kita tidak sia-sia. Karena waktu yang diberikan Tuhan kepada kita adalah waktu yang terbatas, Bapak Ibu Saudara, dan waktu itu kalau kita jalani tidak akan pernah kembali. Ya. Misalnya kita menjalani hidup hari ini pagi sampai sore, gak akan bisa terulang untuk besok. Apa yang kita jalani hari ini, apa yang kita lakukan hari ini. Ya, maka dari itu Bapak Ibu Saudara, waktu yang diberikan Tuhan untuk kita, gunakanlah dengan baik, penuh dengan hikmat marifat dari Tuhan, ya, supaya kita bisa mengerti bahwa rencana Tuhan itu adalah rencana yang terbaik dalam hidup kita. Kembali ke Efesus, Bapak Ibu Saudara, di kitab Efesus ya. Kita baca sebentar ke Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Bagaimana di situ kita hidup sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak terang. Efesus 5 ayat 15 sampai 16, kalau boleh sudah ketemu boleh saya bacakan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, jelas sekali Bapak Ibu Saudara, di ayat ini ya, kita harus memperhatikan hidup kita itu dengan baik, dengan sesama. Ya, kita harus detail dalam hidup kita. Bagaimana kita hidup dalam keluarga, bagaimana kita hidup bersama dengan orang lain, bagaimana kita hidup bersama dengan orang-orang di sekitar kita, bahkan sampai bagaimana pergumulan hidup kita bersama-sama dengan Tuhan. Jadi di situ kita tidak boleh seperti orang bebal. Orang bebal itu adalah orang yang tidak bisa dibilangin. Ya, kalau saya boleh bilang, istilah Jawanya kan dapet gitu ya. Jadi ketika dikasih tahu dia tidak mau mendengarkan, padahal dia tahu sebenarnya maksud dan tujuan ketika seseorang itu menasihati, seseorang itu menyampaikan hal yang baik kepadanya, tapi dia tidak mau mendengarkan itu, tidak mau melakukan itu. Ya, itu adalah orang-orang yang bebal. Nah, kemudian kita harus belajar kepada orang yang arif. Nah, orang-orang arif ini adalah orang yang bijaksana. Dia mau menyaring, mau memilah ya apa yang disampaikan oleh orang, mana yang baik, mana yang cocok, mana yang perlu, yang harus dia lakukan, yang harus dia terima. Nah, jadi kita harus seperti orang yang arif. Kita harus punya hikmat marifat, kita harus punya kebijaksanaan dalam hidup kita. Kita harus menjadi orang yang bijak dalam melaksanakan dan menjalani hidup kita ini. Jangan semau kita sendiri, jangan semau gue gitu ya Bapak Ibu Saudara. Nah, kadang-kala karena kita hidup di dalam zaman modern ya, orang itu hidup semaunya sendiri ya. Banyak orang Kristen yang hidupnya itu juga hidupnya semaunya sendiri, padahal dia tahu aturan Tuhan seperti apa ya. Kehidupan dalam Tuhan itu seperti apa, tetapi kadang-kala dia tadi tidak menjalani hidupnya dengan baik, tidak menjalani hari-harinya dengan baik. Dia tidak mempergunakan waktunya dengan waktu yang baik, tetapi dia menggunakan waktu yang jahat tadi, seperti di ayat yang 15, hari-hari ini adalah jahat. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, supaya kita tidak menggunakan hari-hari kita dengan yang jahat ya, kita harus menjadi orang yang arif, yang bijak ya, bisa memahami, bisa memilah, bisa memilih ketika sesuatu itu tidak sesuai dengan jalan Tuhan, ketika hal-hal yang kita lakukan itu tidak sejalan dengan firman Tuhan. Nah, dalam hidup ini tidak selamanya itu menggapai tujuan kita itu selalu cepat ya. Tidak selalu hidup kita ini secara instan, tetapi di situ kita harus bersabar karena Tuhan itu berdaulat atas hidup kita. Tuhan yang menentukan waktu yang terbaik untuk
waktu Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita harus percaya bahwa Tuhan itu selalu menggenapi janjinya, selalu menggenapi apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Jadi kalau selama ini kita berdoa, ya bergumul tentang segala sesuatu yang belum kita dapatkan, jangan pernah merasa putus asa, Bapak Ibu Saudara. Kita tetap percaya, ya kita yakin bahwa saatnya nanti pasti akan ada. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, marilah mulai saat ini kita menjalani kehidupan dengan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, mempercayakan hidup kita semuanya, ya dari segala aspek kehidupan kita kepada Tuhan, karena Tuhan sendiri akan menyatakan kebaikannya itu untuk hidup kita. Tetap setia menanti pertolongan Tuhan, jangan terpengaruh dengan lamanya waktu yang Tuhan berikan untuk kita. Tuhan berikan waktu kita nanti tidak akan sama. Jadi jangan terpengaruh dengan lamanya waktu ketika kita menunggu, ya. Berfokuslah kepada Tuhan. Kalau kita fokus kepada Tuhan, ya, kita percaya pada Tuhan, kita pasti akan setia kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti akan menggenapi janjinya itu pada waktunya. Jadi kalau sampai saat ini belum ada jawaban dari Tuhan, Bapak Ibu, tetaplah tekun untuk menanti jawaban Tuhan. Karena pertolongan itu tepat pada waktunya, dan waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Tetaplah bersukacita dalam menanti waktu Tuhan. Berbahagialah orang yang menunggu sambil berdoa dan tidak pernah kehilangan kesabaran, karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk kita. Amin. Untuk firman Tuhan pada hari ini, Bapak Ibu Saudara, biarlah firman yang singkat ini, biarlah renungan yang singkat ini boleh menjadi bekal dalam hidup kita, boleh menjadi landasan dalam hidup kita untuk kita menjalani hari-hari dengan baik, untuk menunggu waktu Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan, ya. Jangan kita lelah untuk kita menanti sesuatu yang diberikan Tuhan ketika Tuhan belum mengenapi janjinya atau belum memberikan segala sesuatu yang untuk kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat satu pujian, waktu Tuhan yang terbaik. Semua sobat dan kita bantu kita menyanyi. Percaya semua
menjalani hari-hari dengan baik Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami untuk kami boleh menunggu waktu-Mu Tuhan dengan percaya dan tekun kepada Tuhan. Ya Bapa, kami percaya Bapa, apa yang kami terima hari ini Bapa, itu adalah berkat-Mu yang melimpah untuk kami Tuhan. Untuk kami boleh melandaskan hidup kami kepada-Mu Tuhan. Ya Bapa, biarlah firman-Mu ini boleh menjadi bekal dalam hidup kami, boleh kami untuk melandasi hidup kami di dalam kehidupan kami bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Bapa, biarlah firman ini boleh tertanam dalam hati kami masing-masing Bapa. Biarlah ini boleh menjadi asap pipa yang akan di hadapan-Mu nanti Tuhan, supaya kami boleh menjalani hari-hari dengan baik. Ya Bapa, waktu-Mu adalah waktu yang terbaik untuk kami Tuhan. Waktu-Mu adalah waktu yang tepat untuk kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, ajarkanlah kami untuk selalu bersabar, bertekun, percaya kepada Engkau Tuhan. Setiap apa yang kami inginkan Tuhan, setiap apa yang kami pergumulkan Tuhan, kami percaya Engkau akan memberikan segala sesuatunya dengan tepat dan indah pada waktunya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing Tuhan. Biarlah Engkau boleh memberi kami Bapa, boleh sampaikan ke tempat kami dengan selamat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami. Haleluya, haleluya, amin. Saudara, puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Tiba saatnya bagi kita untuk kembali memberikan persepuluhan dan pembangunan. Sebelum kita memberi, kita berdoa dulu. Saya minta kasih Tuhan Bapak Pak Dede pimpin kita dalam doa persembahan. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat pertolongan-Mu dalam hidup kami. Dan pada saat ini Bapa, kami bisa rasakan anugerah-Mu sehingga kami yang sebagaimana kami adalah saksi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan sudah pimpin ibadah kami juga pada saat ini Bapa. Biarlah apa yang kami lakukan saat siang hari ini benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan memberikan persembahan pembangunan dan persepuluhan Bapa. Biarlah Tuhan memberkatinya dan Tuhan ajarkan kami untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan biarlah kami menerima berkat-berkat yang terbaik daripada Tuhan melalui usaha dan pekerjaan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ini syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyikan pujian janganlah percaya Tuhan. Thank you.
kepada Saudara Azari Agustian, saya persilakan. Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan, kita akan mendengarkan doa pada pagi hari ini, hari Senin dan hari Jumat pada 24 ini jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hari Sabtu ada ibadah pemuda remaja di tempat ini jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kembali kita beribadah pada hari Minggu pada tanggal 4 Agustus 2024 dengan pelayan Tuhan, worship leader oleh Ibu Rujil SPD, singers oleh Bapak Ebdoni Handoko, Ibu Rusnawati, dan Saudari Hilda Lydia Natalia. Kemudian pembicara firman Tuhan oleh Bapak Gembala, yaitu Bapak Pendeta Yakub SMK MTH. Petugas persembahan atau kolektan oleh Bapak Atento Kampunan SH dan Bapak Tuliono. Petugas perjamuan kudus oleh Bapak Dr. Andes Matius YN, Bapak Sukino Andreas, dan Bapak Atento Kampunan SH. Operator LCD oleh Saudara Yusa, penerima tamu atau asyir oleh Bapak Albrecht STMT dan Ibu Noyani SPD. Ibadah ini disertai dengan ibadah sekolah minggu. Demikian dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Baik, sebelum ibadah kita akhiri, ada satu acara khusus hari ini. Saya persilakan Bu. Oh, Ibu Ketua, silakan. Terima kasih untuk waktunya. Kami dari pengurus WGPI ya, saya mohon maaf sebelumnya karena sebenarnya ini adalah program kita yang seharusnya sudah dilakukan atau dilaksanakan untuk beberapa waktu yang lalu, karena ada satu dan lain hal dan kebetulan saya juga kemarin tidak di tempat, maka baru hari ini bisa disampaikan, yang bisa dilaksanakan. Ini ada sedikit program dari pengurus WGPI, yaitu program Tali Kasih. Jadi ada beberapa anggota WGPI yang kami akan berikan tali kasih ya. Tetapi mohon jangan dilihat seberapa besarnya, seberapa nilainya, tapi lihatlah ini adalah satu bentuk kebersamaan kita, bentuk kepedulian kita terhadap anggota yang lain ya. Jadi saya berharap kita bisa selalu tetap setia di dalam Tuhan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, ataupun bahkan persoalan apapun itu, kita harus tetap percaya pada Tuhan. Nah, untuk saat ini, untuk pemberian tali kasih, kami dari pengurus akan memberikan kepada beberapa anggota WGPI. Mohon nanti kesediaannya untuk maju ke depan untuk menerima tali kasih kami, yang dimana tali kasih ini sebenarnya adalah dari kita untuk kita ya. Demokrasi itu kan ya, dari kita sendiri untuk kita juga gitu. Jadi untuk kebersamaan kita untuk anggota-anggota WGPI yang lain gitu. Yang pertama, tali kasih yang pertama kami berikan kepada Ibu Rohmah. Kalau ada mungkin boleh naik ke depan sebentar. Kemudian yang kedua Ibu Mariatin, yang ketiga Ibu Indah, yang keempat Ibu Supiah. Mohon kesediaannya untuk maju ke depan. Ibu Nasib minta tolong bantu. Mohon kesediaannya Bapak Gembala untuk menyampaikan tali kasih kami untuk beliau-beliau. Ibu mohon maju ke depan untuk kita sama-sama kasih tali kasihnya. Ibu Indah, Ibu Roma, Ibu Mariatin, Ibu Indah, sama Ibu Supiah.
ibu semua, walau tidak seberapa, tapi ini adalah bentuk kepedulian kita. Tak tahu nih Biru C atau siapa yang berkat Tuhan untuk kita semua, Ibu-ibu. Semoga bermanfaat, walau tidak seberapa. Terima kasih untuk ibu-ibu semua, terima kasih Bapak. Terima kasih untuk ibu-ibu semua yang sudah mendukung program kami, sudah mendukung kegiatan kami. Walaupun tentunya kita tahu ya, waktu untuk kita mengumpulkannya itu ya agak lumayan lama gitu, tapi puji Tuhan hari ini boleh kita sampaikan gitu. Saya mohon maaf, sebenarnya ini adalah sudah beberapa bulan yang lalu, cuma karena saya tidak ada di tempat ya, jadi baru hari ini bisa dilaksanakan. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon kepada Bapak. Mari sambil kita sama-sama berdiri, kita akhiri pada kita pagi hari ini. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami semua sekali lagi memanjatkan syukur kehadapan hadirat Tuhan, karena oleh kasih setia-Mu kami boleh mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir. Kami juga bersyukur Tuhan telah memberkati kami dengan limpah. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan dalam kesempatan ini kami percaya Tuhan, semua yang sakit di dalam gedung gereja ini disembuhkan dalam nama Yesus. Dan secara khusus pula kami juga berdoa buat cucu dari Pak Marjono yang saat ini masih dirawat di rumah sakit umum Pangkalan Bun. Bapak, pada saat ini Kau ada di sini, pada saat yang sama juga Kau ada di sana. Dari tempat ini kami sehati, kami nyatakan di dalam nama Yesus, cucu Pak Marjono disembuhkan dengan sempurna. Terima kasih Bapak. Dan selanjutnya Tuhan, kami juga terus berdoa untuk kota kami yang kami kasihi, untuk bangsa kami yang kami kasihi. Kami percaya mata Tuhan tertuju atas untuk kota ini dan juga untuk bangsa ini. Tuhan berkenan memberikan yang terbaik buat bangsa ini, sehingga Bapa, bangsa ini dapat dimenangkan untuk Tuhan. Kami rindu lawatan Allah terus terjadi di kota ini. Kami juga rindu lawatan Tuhan terus terjadi di negara ini, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang diberkati, menjadi bangsa yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau berkenan juga memakai semua para pemimpin kami, dari lembaga tinggi tertinggi negara sampai kepada aparatur pemerintahan yang paling bawah. Bapak, hikmat dan akal budi dari Tuhan terpatri di dalam hidup mereka, sehingga mereka dapat memimpin bangsa ini dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dan yang lebih penting lagi, kami mohon Tuhan selamatkan pemerintah yang ada sekarang ini, sehingga mereka menjadi pemimpin, menjadi pemerintah yang menerima semua janji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga percaya Tuhan berkenan memberkati semua pelayan Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan hari ini. Terima kasih Bapak. Dan selanjutnya Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya kami pulang bersama-sama dengan Tuhan,
Dan kami juga yakin Bapa, penyertaan Tuhan yang sempurna itu terus dinyatakan di dalam hidup kami semua, sehingga kami boleh beraktivitas dengan baik. Dan pada gilirannya nanti Tuhan tuntun kembali kami ke tempat ini untuk kami beribadah kepada Tuhan, untuk kami mengagungkan Tuhan, bahkan untuk menerima yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Angkat tangan saudara, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Terimalah rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tetap menyertai saudara-saudara semua sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Selamat pagi menjelang siang, Tuhan Yesus memberkati. Masuk ya kawan ya. Biasa udah mau pilkada dan yang di pinggir dari sana. Iya, sudah seizin. Kayak artis.